Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Roni Purwanto. Saya perwakilan dari Telkom Sigma. Telkom Sigma mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin masih baru di telinga kita semua. Jadi saat ini Telkom Sigma adalah salah satu penyedia cloud computing. Tahun lalu kita itu masih di urutan kedua. Tapi survei tahun ini Telkom Sigma menempati sebagai provider cloud computing pertama di Indonesia. Waktu itu muncul di koran ekonomi, saya lupa apa itu namanya. Jadi sedikit saya akan membicarakan apa sih itu cloud computing yang Sigma provide. Mungkin teman-teman sudah, apalagi ini kebanyakan developer yang pernah saya dengar, ada developer, ada programmer, pasti sudah sedikit tahu apa itu cloud computing. Oke. Nah, ini yang coba saya bawakan hari ini. Apa itu sih Telkom Sigma, biar kita semua bisa tahu. Kemudian apa yang kita tawarkan dari cloud computing yang Sigma punya. Di sini saya nanti akan ambil beberapa contoh aplikasi yang sudah berjalan dan sudah lumayan banyak usernya. Jadi Telkom Sigma itu awalnya suatu perusahaan yang bergerak di bidang banking, aplikasi banking gitu ya. Kita penyedia aplikasi-aplikasi berbasis perbankan, kemudian sedikit data center, kemudian ada kita selain itu juga ada penyedia untuk backup. Sejak 5 tahun lalu Telkom Sigma sudah dibeli oleh Telkom 100% sahamnya melalui Metra. Jadi sekarang Telkom Sigma itu 100% anak perusahaan Telkom di bawah Metra. Nah, kita core bisnisnya masih core bisnis lama di banking, aplikasi itu masih berjalan. Kemudian data center, kemudian sekarang malah cloud computing yang usianya baru 2 tahun 3 tahun sudah lumayan besar gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa Telkom Sigma sebagai salah satu perusahaan ICT terkemuka di Indonesia. Kemudian ini yang saat ini Telkom Sigma tawarkan. Kita ada cloud computing, ada network data center, bahkan network data center Telkom Sigma itu sudah dipakai oleh beberapa perusahaan multinasional dan multinasional. Ada beberapa yang kita sedang engage dengan perusahaan luar. Kemudian managed service kita ada juga untuk basis lama kayak core banking itu mereka punya disaster recovery-nya itu di Sigma. Hampir sebagian besar kita menyediakan satu lokasi untuk disaster perbankan. Namun dari cloud computing kita juga saat ini di tahun ini kita akan mempunyai satu layanan baru DR, disaster recovery, bukan hanya untuk perbankan tapi untuk semua perusahaan. Oke, ya ini teman-teman bisa lihat semua apa aja yang Sigma selama ini bisa berikan ke dunia luar. Kita ada software produk, ada development software. Di Sigma kita punya satu unit itu di Bali, kita sebut namanya Bali Camp. Itu khusus tempat dimana programmer yang menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis banking awalnya gitu ya. Tapi sekarang tidak hanya perbankan tapi aplikasi-aplikasi lainnya yang Sigma provide. Itu kita khusus ada satu unit di sana. Kita sebut nama Bali Camp. Kemudian managed service-nya tadi ada perbankan, ada data center, kemudian ada kita juga ada telco-nya. Untuk telco yang kita manage untuk saat ini masih di bawah Telkom Group, kayak Telkomsel itu telco-nya kita manage oleh Telkom Sigma. Nah, yang saya highlight di sini yang saya besarkan adalah cloud computing karena memang agenda kita hari ini lebih banyak membahas cloud computing dan ini salah satu teknologi yang kedepannya kita melihatnya sebagai suatu teknologi yang mempunyai prospek yang sangat baik. Oke, mungkin teman-teman yang selama ini bekerja sebagai developer atau programmer paham betul apa itu IT services gitu ya, dimana di sana ada server,
di sana ada koneksi, di sana ada storage, dan itu selama ini kita tahunya bahwa untuk IT kita hanya berpikiran bahwa itu fisikal gitu. Kita harus menyediakan server untuk develop aplikasi, develop layanan, dan kadang kita harus memikirkan juga gimana untuk scalability-nya, misalkan untuk menambah RAM, software, RAM, kemudian storage, memori dan sebagainya. Banyak sekali yang kalau kita lihat kekurangannya. Seperti contohnya kalau misalkan kita mau nambahkan RAM atau nambahkan memori, itu kadang harus mati dulu gitu kan. Dan misalkan satu physical server hanya bisa untuk satu aplikasi seperti itu. Ini yang kita lihat sebagai tradisional IT. Dan di sana juga dibutuhkan resource yang ahli di bidang IT dan butuh orang yang memang dedicated untuk di sana. Nah, sekarang ini sejak beberapa tahun lalu cloud computing sudah masuk ke Indonesia, sudah diperkenalkan. Saya ingat sekali waktu itu awalnya adalah Cloud Indonesia mungkin ya. Cloud Indonesia mereka kerjasama dengan ITB, mereka menggelontorkan dana yang lumayan besar untuk membangun cloud computing di masalah Cloud Indonesia ya. Nah itu Indonesian Cloud mereka kerjasama dengan ITB membangun suatu environment cloud computing gitu ya. Nah Sigma ini terus terang cloud computingnya baru 2 tahun lebih itu kita sudah develop. Di Indonesia selain Sigma ada Indonesian Cloud, ada kemudian Indosat juga punya cloud computing, Excel juga ada. Namun mereka kelihatannya lebih untuk saat ini mungkin lebih ke arah private cloud. Jadi hanya belum terkenal untuk yang publiknya. Nah ini saya sedikit memberikan gambaran apa itu keuntungan dengan kita menggunakan cloud computing. Yang paling gampang adalah kalau misalkan kita bangun suatu perusahaan atau anggaplah perusahaan yang sudah existing gitu ya. Untuk membangun suatu IT unit atau IT departemen itu kita harus membutuhkan capek yang lumayan besar gitu kan, untuk pembangunan data center, pembelian server, kemudian orang-orangnya. Nah, dengan adanya cloud computing, perusahaan tidak perlu memikirkan cost mulai dari pembelian physical, manage service-nya, aplikasinya, itu bisa kita hilangkan. Kemudian juga untuk mengurangi resiko juga dengan adanya cloud computing, seperti saya ceritakan tadi, dengan kalau misalnya kita ada penambahan, itu scalability-nya sangat mudah dan sangat cepat. Saya bisa kasih gambaran kalau di Sigma, misalkan ada user yang ingin menambahkan, saya ingin upgrade dong memori RAM, itu tidak perlu downtime dan waktunya secara teknikal waktunya hanya 1-2 menit. Tapi kita ada SLA yang ditawarkan 1 jam. Padahal teknikalnya itu hanya beberapa menit saja. Dan itu tidak perlu downtime, tidak perlu kita umumkan ke user bahwa aplikasinya akan mati, segala macam, itu tidak perlu. Kemudian juga misalkan anggaplah kalau physical server gitu ya, kalau sudah crash kita bingung nih, apalagi kita nggak pernah backup. Nah, dengan adanya cloud computing itu kita punya layanan daily backup gitu ya. Jadi di Sigma kita punya daily backup sampai 7 hari ke depan, 7 hari ke belakang. Jadi kalau misalkan server kita di cloud crash aplikasinya, itu kita bisa minta data sampai 7 hari yang lalu, minta tolong di reboot lagi, dan itu waktunya hanya kalau di SLA kita kembali 1 jam, itu sampai 7 hari ke belakang. Misalkan saya pengen data atau server yang kemarin dong dibuat sama persis, itu bisa kita lakukan. Oke, kemudian juga kita tidak perlu sampai memikirkan gimana maintenance servernya, gimana maintenance aplikasinya. Untuk aplikasi yang kita jual ke user, itu kita manage sampai level aplikasinya. Nah, mengenai security, ada beberapa layer yang kita bisa provide. Tapi sebenarnya gini, untuk aplikasi di Sigma kita punya 2 layanan besar. Kita sebutnya yang pertama infrastructure as a service. Itu di dalamnya kita menawarkan vMachine itu virtual machine seperti physical server. Kemudian vData Center virtual data center, itu seperti kita mempunyai data center sendiri.
kita dikasih resource gitu ya, misalkan 100 vCPU, misalkan 200 GB, nah itu kita mau bikin ratusan server itu bisa. Nah, itu infrastruktur as a service, jadi kita provide hanya infrastrukturnya, kita manage dan kita tanggung jawab sampai level server dan OS. Jadi level aplikasi itu kita bukan menjadi tanggung jawab Sigma. Nah, aplikasi apa untuk level infrastruktur as a service, kita punya security mulai dari level kita ada firewall, kita ada IDS, IPS gitu ya. Jadi level physical server kita sudah ada 2 security yang membentengi. Itu satu. Dan kemudian di layanan itu juga kita menawarkan ada namanya Visual Edge. Ini adalah bawaan dari cloud computing yang kita adopt dari VMware. VMware mempunyai virtual firewall yang itu sebagai layanan tambahan di infrastruktur. Jadi kalau bapak-bapak, ibu selain selain ingin ada security tambahan firewall, role access yang di level VM, itu kita punya namanya Visual Edge. Kemudian kalau dari level aplikasi mungkin bapak-bapak, ibu lebih tahu, sebagai developer pasti akan lebih tahu. Contohnya misalkan kita web service yang mau lebih secure, kita bisa kita bisa beli sertifikat IPS gitu ya. Kemudian yang tadi saya ceritakan untuk virtual layer di dedicated organization, kita sebutnya VDC, Virtual Data Center, itu kita punya Visual Edge, ini bawaan dari VMware. Kemudian dari dari cloud juga, walaupun kita satu platform di VMware, kita bisa multi tenancy, artinya user-user itu bisa login ke environment mereka melalui satu portal yang sama. Nanti mungkin dibedakan, misalkan selama ini kita berikan contohnya misalkan Asra gitu ya, vclouddirector.com/Asra. Nah, begitu selanjutnya untuk user yang lain. Mereka tampilannya sama persis, hanya privilege-nya nanti bisa kita bedakan dari level itu. Nah, ini untuk data center layer Sigma sudah, kalau teman-teman bisa lihat, kita sudah sampai layer 3 untuk ininya. Dan untuk bisa akses ke Sigma, data Sigma itu prosedurnya benar-benar susah, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Kemudian prosedurnya juga lumayan rumit gitu ya. Nah, ini yang tadi saya cerita, untuk di sisi network layer kita punya secure firewall, kita ada IPS, IDS. Nah, ini beberapa data center yang Sigma sudah punya. Kita memang selain cloud computing, kita juga menyediakan layanan data center, dan data center kita lumayan banyak. Ada saat ini tuh ada di Serpong, Jaman Center, kemudian ada di Sentul, di Surabaya, dan yang sedang kita bangun ada di Balikpapan. Dan rencananya ada beberapa tempat lagi yang di Batam, itu yang sedang kita bangun. Oke. Nah, sebagai salah satu anak perusahaan Telkom, untuk bisa untuk bisa cloud computing ini mengcover seluruh Indonesia, Telkom juga sebenarnya mereka memberikan value add sendiri buat Sigma, bahwa untuk akses antar daerah itu Telkom sudah punya fiber optik gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya kayak sekarang Sigma itu kita punya disaster recovery-nya itu di Surabaya. Jadi kalau misalkan anggaplah data center kita di Jaman Center itu down, apa karena gempa bumi atau apa, itu secara kita sudah punya teknologi DR, jadi itu akan pindah. Saat ini DR pertamanya adalah ke Surabaya. Nah, untuk menunjang cloud computing, Telkom membantu kita untuk penyediaan aksesnya. Kayak misalkan kita ke Surabaya, ke Bandung. Saat ini kita punya 1 GB ke Surabaya dan Bandung. Nah, oke. Ini kalau teman-teman bisa lihat, saya tadi baru cerita layanan IaaS SaaS. IaaS itu infrastructure as a service. Jadi teman-teman bisa lihat ada private cloud, ada DAS itu desktop as a service, kemudian ada backup, ada antivirus, ada VPS. Nah, selain itu kita juga menyediakan ada SaaS, software as a service, ada e-office, email, project management, Arin Smart,
dan personal storage. Yang untuk yang pas ini kita baru develop satu layanan SAP, ini baru satu. Ini adalah gambaran besar general apa yang Telkom Sigma cloud computingnya sediakan untuk masyarakat. Oke, sedikit saya ingin memberikan gambaran tentang apa sih itu layanan infrastruktur as a service. Bahwa kita menyediakan dua tipe cloud computing, pertama public cloud. Public cloud ini yang tadi saya ceritakan ada vMachine, vData Center, di mana orang bisa beli virtual server, dan ini untuk bedanya public cloud dan private cloud adalah hanya di masalah sharing saja. Kalau untuk yang private cloud, untuk semua resource-nya kita dedicatedkan untuk mereka, mulai dari networknya kita dedikat sendiri, kemudian compute unit itu kayak memori, RAM, mereka punya sendiri dan punya akses sendiri. Kita ada beberapa user yang private cloud ke mereka, artinya sih mereka membuat environment cloud sendiri di kita, dan aksesnya kita direct link gitu ya ke mereka. Boleh, ada yang bilang ini bisa sebagai private cloud, ada yang bilang sebagai DR-nya, artinya sebagai backup kalau misalkan environment data center di customer itu down, mereka bisa otomatis pindah ke kita. Nah teman-teman bisa lihat untuk yang public cloud ini kita sharing compute unit, artinya memori, RAM itu kita sharing, kecuali untuk storage ya, karena storage nggak mungkin kita sharing. Nah ini ada SLA yang kita garansi ke customer 99% untuk vMachine dan vData Center 99.9. Nah ini kalau dilihat terlalu kompleks. Intinya adalah sama seperti kita mempunyai sebuah server, bahwa server itu ada komponen CPU, ada memori, ada storage, ada network, ada OS gitu ya. Nah untuk yang CPU kita sebutnya virtual CPU, itu kita ada pilihan paket mulai dari 2 vCPU, ada sampai 32, ada maksimal yang bisa customer reserve. Kemudian ini ada gambaran yang minimum, untuk yang storage minimumnya ada 40 GB. Kemudian networknya mau yang private atau mau yang sharing network. Ini hanya gambaran secara besarnya, hampir sama persis bahwa cloud computing hanya merepresentasikan physical ke virtual. Oke. Nah ini kenapa saya membawa ini sebagai salah satu success story, karena ini adalah salah satu memang proyek ini adalah proyek dari Telkom, namun ini adalah proyek dengan revenue terbesar di Sigma. Kita menyediakan infrastruktur, Telkom punya SMS gitu ya, punya interconnect SMS, itu bisa dilihat harian data itu jutaan SMS, dan itu spek performanya itu lumayan besar gitu ya. Bisa dilihat growth-nya, storage-nya aja itu 80 terabyte. Kemudian untuk I/O per second-nya sampai 20.000. Nah intinya adalah saya ingin menggambarkan bahwa kita bisa provide sebesar apapun compute unit yang user butuhkan. Nah kemudian sedikit kita bicara tentang SaaS, software as a service. Saya kasih gambaran, saya langsung aja ke kita punya contoh-contoh SaaS yang kita tawarkan. Mungkin kalau teman-teman sudah familiar dengan apa itu Dropbox gitu ya. Nah, saat ini Telkom Telkom Sigma kita menyediakan satu layanan yang boleh dibilang Dropbox-like gitu ya. Nah, ini kita provide untuk Telkomsel dan Telkom sendiri melalui Telkom Speedy. Jadi layanan ini boleh dibilang mirip sekali dengan Dropbox. Tapi kita tidak mau dibilang mirip dengan Dropbox karena ada beberapa fitur yang itu tidak dimiliki oleh Dropbox. Layanan ini kita develop sendiri melalui teman-teman kita di Bali, dan juga ada beberapa vendor. Ini bisa untuk personal storage. Personal storage itu kayak kita punya storage sendiri kayak Dropbox persis. Kemudian ada enterprise storage. Enterprise storage itu kita seperti Dropbox tapi dedicated hanya untuk satu perusahaan. Misalkan BNI mereka yang punya 100 terabyte itu di-sharing ke seluruh karyawannya dengan metode akses seperti kayak Dropbox. Nah, personal storage dan enterprise storage ini bisa diakses melalui media browser,
Kemudian PC client itu seperti tools yang kita install di laptop gitu ya, atau di PC. Seperti kalau kita install Dropbox akan ada tools yang warna hijau kali. Itu akan muncul, ini juga sama PC client. Kemudian ada smartphone, ini bisa diakses melalui iPhone, Android. Kemudian BlackBerry. Nah, satu lagi nanti saya akan kasih gambaran untuk yang, nah ini tampilan sederhananya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau lihat bisa dicoba di website ada, itu saat ini masih free. Jadi kalau kita mau punya storage 2 GB free, asal nomor kita Telkomsel, itu bisa registrasi gratis di post.telkomsel.com. Itu nanti cukup registrasinya proses registrasinya cukup simple, cukup masukkan nomor Telkomsel, kemudian masukkan ada get code, nanti dia akan kirim SMS ke nomor kita. Nah, teman-teman udah bisa menikmati 2 GB free storage, dan itu bisa diakses melalui smartphone. Kalau untuk smartphone kita harus download dulu APK-nya di Play Store. Kemudian untuk yang BB bisa download di websitenya. Ini sebenarnya tampilan versi lama, karena untuk Telkomsel mereka minta beberapa perbaikan. Ini media aksesnya bisa melalui mana saja. Nah, ini salah satu features yang kita tawarkan. Ini saya yang ini aja. Nah, ini tuh kita launching sekitar setahun lalu, di mana di saat itu kita mengadakan survei bahwa ada beberapa aplikasi yang di kompetitor itu belum ada. Contohnya Google Drive, waktu itu belum ada backup SMS tahun lalu. Sekarang ini kenapa masih saya cross, karena waktu memang belum ada. Ini adalah komparasi produk yang kita buat, walaupun seperti Dropbox Lite, tapi kita mengklaim bahwa ada sekitar beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Google Drive, SkyDrive maupun Dropbox. Salah satunya kayak backup SMS gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri. Kalau punya Android, kita bisa backup SMS-nya, bisa backup phonebook. Kemudian bisa sharing foto ke media sosial gitu ya. Dan yang paling penting nih, ini yang menjadi salah satu requirement kalau untuk enterprise storage ya. Mereka menanyakan, karena ada regulasi dari pemerintah bahwa untuk data-data mereka tidak boleh data itu disimpan di luar. Nah, untuk yang Telkom Sigma, kita provide semua data center di Indonesia. Oke, nah yang berikutnya adalah project transformer. Ini seperti project management aplikasi. Jadi ini kita develop sendiri. Kita punya project transformer, manajemen proyek yang berbasis web. Ini sangat mudah, itu sangat simple. Kalau dibayangkan kita bahwa project management kita harus punya sertifikat PMP yang flow-nya itu saya pernah lihat sini, untuk yang itu lumayan agak ribet. Untuk yang project transformer ini sangat simple, mudah, dan ya sebenarnya sih kita untuk coba tinggal klik-klik aja itu sudah kelihatan. Ini contoh tampilannya, jadi nanti bisa ketahuan dari proyek itu sudah berapa persen proses pencapaiannya, kemudian daily-nya itu seperti apa. Nah, ini yang lumayan berikutnya adalah kita provide email services. Kita ada Zimbra, kemudian ada Mirapoint, dan kita provide 3 email services. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa kita harus Telkom Cloud. Yang tadi saya bilang, kita nggak perlu investasi dana di awal untuk membangun sebuah infrastruktur IT yang bagus gitu ya. Kemudian kita nggak perlu mikirin resource orang yang akan manage, karena Sigma end to end kita akan manage semua environment itu. Kemudian kita adalah saat ini kita punya beberapa DR yang tersebar, karena memang kita di backup Telkom sebagai anak perusahaan untuk penyedia networknya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari Telkom Sigma mengenai cloud computing.